Halo semuanya, saya Audrey. Saya Kevin. Halo guys, jadi kali ini kita akan membahas tentang ILO atau International Labour Organization, organisasi dunia yang fokus pada hak-hak pekerjaan dan keadilan dalam dunia kerja. Jadi apa sih itu International Labour Organization? Kapal perikanan Muhammad Abdi Sultan Perlindungan pekerja bahas revisi undang-undang menyatakan legislasi DPR perlindungan pekerja oleh pemerintah dengan ILO di Jenewa dan awak kapal perikanan hukum diterbitkannya Di antaranya menetapkan ILO adalah badan khusus di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berfokus pada pencipta keadilan sosial di dunia kerja dengan menetapkan standar perubahan internasional dan mendorong terciptanya pekerja yang layak dan produktif sebagai kunci untuk mengurangi kemiskinan dengan ketidaksetaraan ekonomi global. Singkatnya, badan PBB yang menghubungkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk memastikan hak buruh dan mempromosikan pekerjaan layak sebagai dasar pembangunan ekonomi yang adil. Oke, selanjutnya adalah tujuan utama dari Organisasi Perburuan Internasional atau ILO adalah untuk memajukan keadilan sosial dan hak-hak para buruh di seluruh dunia dengan mendorong pekerjaan yang layak melalui penetapan standar ketenagakerjaan, pengembangan kebijakan, dan promosi dialog sosial tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Sumbernya berasal dari Perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang menekankan bahwa perdamaian universal hanya dapat dicapai jika didasarkan pada keadilan sosial. Nah, selanjutnya mengenai negara pelopor International Labour Organization. Organisasi ini lahir pada tahun 1919 melalui Perjanjian Versailles setelah Perang Dunia Pertama. Jadi, ada 29 negara yang menandatangani Perjanjian Versailles yang otomatis akan disebut sebagai pelopor atau founder member. Jadi, ada 13 negara lain juga yang tidak menandatangani tetapi diundang. Mereka juga akan disebut sebagai negara pelopor. Jadi, ada 42 negara pelopor ILO. Berikut beberapa contoh negara pelopor: Argentina, Australia, Belgia, Brazil, Kanada, Kuba, Prancis, Italia, Jepang, Polandia, Inggris, Amerika Serikat, Swiss, dan Tiongkok. Nah, untuk lebih lengkap lagi, teman-teman bisa melihat dari ILO Histories. Selanjutnya mengenai tentang struktur International Labour Organization. Nah, organisasi ini disebut memiliki sistem yang unik karena sistemnya itu tripartit, pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Nih, yang pertama nih, ada Konferensi Perburuan Internasional. Ada badan tertinggi, rapat tiap tahun di Jenewa, menetapkan standar kerja internasional, konvensi, dan rekomendasi, lalu menyetujui program-program dan anggaran-anggaran. Lalu yang kedua mengenai Dewan Pengurus, yang dimana badan eksekutif akan rapat 3 kali setahun, lalu menetapkan kebijakan, agenda konferensi, dan memiliki direktur jenderal. Nah, di situ di dalam Dewan Pengurus ini juga disediakan 10 kursi pemerintah tetap diberikan ke negara industri utama
seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Rusia, India, Jepang, Brazil, dan Tiongkok. Lalu yang ketiga ada tentang Kantor Perburuan Internasional atau International Labour Office. Nah, di situ ada tentang Sekretaris Tetap ILO melaksanakan kebijakan dan program dan dipimpin Direktur Jenderal. Masa jabatannya minimal 5 tahun ya teman-teman. Nah, untuk sumbernya lagi bisa dilihat melalui ILO Structure. Dan selanjutnya mengenai keanggotaan International Labour Organization. Nah, saat ini ada 187 negara ILO, di mana hampir dari semua negara anggota PBB. Nah, gimana sih cara untuk masuk jadi anggota International Labour Organization? Nah, cukup dengan negara PBB menyatakan menerima konstitusi International Labour Organization. Lalu, negara non-PBB perlu disetujui 2/3 delegasi konferensi. Nah, sumbernya ini berasal dari ILO About Us. Nah, jadi lebih singkatnya itu, International Labour ini dipelopori 42 negara pada tahun 1919, yang dimana strukturnya tripartit, pemerintah, pekerja, dan pengusaha dengan 3 badan utama yaitu konferensi, dewan, dan kantor, dan kini menjadi 187 negara International Labour Organization. Nah, selanjutnya yaitu ada peran ILO atau International Labour Organization. Yang pertama yaitu merumuskan kebijaksanaan dan program internasional untuk memperbaiki lapangan pekerjaan dan kehidupan para pekerja, serta menyusun standar ketenagakerjaan internasional untuk dijadikan pedoman bagi negara anggota dalam membuat dan melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan, khususnya dalam membuat peraturan perundangan ketenagakerjaan. Nah, yang selanjutnya yaitu peran yang kedua, ILO juga mendukung negara anggotanya dalam mendorong pemulihan sektor ketenagakerjaan. Terus juga pada Juni 2021 telah disepakati ILO Global Call to Action for a Human-Centered Recovery from the COVID-19 Crisis yang bertujuan untuk yang pertama mendorong pemulihan dunia kerja yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Dan yang kedua, mendorong kebijakan yang menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua. Setelah Hairunisa itu menjelaskan peran ILO, saya akan menjelaskan tentang kaitannya ILO dengan Indonesia. Jadi, Indonesia itu resmi menjadi anggota ILO atau International Labour Organization, atau yang dalam bahasa Indonesianya itu adalah Organisasi Buruh Internasional, itu pada tanggal 12 Juni 1950, sehingga Indonesia itu memiliki keterkaitan dan juga hubungan oleh negara lainnya, karena negara lain juga pasti tersangkut dengan ILO atau International Labour Organization. Terus ILO ini tuh memiliki sistem yang unik dan memakai struktur tripartit. Jadi ILO itu memiliki keputusan dan program yang selalu melibatkan tiga pihak utama. Kenapa harus 3 pihak utama? Karena nama strukturnya aja udah tripartit, yaitu atau tri berarti 3. Lalu siapa aja sih 3 pihak utama ini? Yang pertama itu ada pemerintah, dan yang kedua ada organisasi pekerja atau buruh, yang ketiga organisasi pengusaha. Dan peran mereka ini tuh apa ya? Pemerintah itu membuat aturan dan kebijakan, sedangkan organisasi pekerja atau buruh itu mewakili suara dan kepentingan para pekerja. Lalu yang terakhir adalah organisasi pengusaha, mereka mewakili kepentingan dunia usaha. Terus dengan cara ini semua pihak yang terlibat itu dapat terlibat dalam dunia kerja. Mereka itu bisa duduk bersama, berdiskusi, dan mencari solusi yang adil bersama nih. Terus setelah itu tujuan dari ILO tersendiri adalah memajukan keadilan sosial serta menciptakan pekerjaan yang layak di Indonesia melalui program-program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pemerintah. Terus di Indonesia itu udah terrealisasikan loh kalau berkat ILO ini bergabung sama Indonesia juga, atau Indonesia bergabung sama ILO. Jadi apa sih keterkaitannya dan juga bukti nyatanya? Buktinya di Indonesia itu udah ada undang-undang ketenagakerjaan, perlindungan hak cuti melahirkan, dan juga yang terakhir ada program pengawasan pekerjaan.
Selanjutnya ada tantangan ILO. Tantangan ILO tuh banyak banget. Masalah ILO juga misalnya yang kuasa penuh buat maksa negara nurutin aturan kerja. Terus juga ada teknologi baru kayak AI yang bikin kerjaan tuh banyak berubah. Terus juga masalah lain juga masih banyak ada, kayak pengangguran tinggi, kerjaan informal, pekerja anak. Terus cewek juga masih sering gak diperlakuin setara. Banyak pekerja tetap miskin walau udah kerja. Plus susahnya akses buat difabel sama pekerja migran. Belum lagi tantangan gede dari globalisasi dan aturan dunia kerja yang ribet banget. Selanjutnya, ada harapan ke depannya buat ILO. Yang pertama, kerja layak makin merata. Semua orang bisa dapat pekerjaan yang adil, aman, dan gajinya cukup untuk kebutuhan pokoknya. Yang kedua, itu teknologi jadi peluang bukan ancaman. Kayak AI dan digitalisasi dipakai buat nambah lapangan kerja, bukan ngurangin. Yang ketiga, itu hapus diskriminasi. Cewek, difabel, migran, semua punya hak untuk kerja. Yang keempat, itu turunin pengangguran dan pekerja anak. Biar generasi muda bisa sekolah dan punya masa depan yang besar. Yang kelima, keadilan globalisasi. Aturan kerja dunia lebih kompak, jadi pekerja atau pengusaha dan pemerintah sama-sama untung. BPJS Ketenagakerjaan bersama International Labour Organization menggelar Asia Expert Roundtable on Unemployment Protection, sebuah forum antar negara Asia yang membahas mengenai praktik terbaik penyelenggaraan program perlindungan pengangguran. Bertempat di Plaza BP Jam Sostek Kuningan, Jakarta, sebanyak 15 negara Asia turut mengikuti forum Asia Expert Roundtable on Unemployment Protection yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bersama International Labour Organization. Dalam forum internasional ini, para delegasi saling memaparkan dan memberikan masukan akan penyelenggaraan program perlindungan pengangguran di masing-masing negara. Direktur ILO untuk Indonesia dan Timur Leste, Simrin Singh, mengatakan bahwa skema perlindungan pengangguran mampu mencegah kemiskinan, membangun ketahanan dan menjadi stabilisator ekonomi dan sosial. Negara-negara dengan sistem jaminan kehilangan pekerjaan yang baik terbukti mampu bangkit dari krisis dengan lebih cepat. So, in that sense, focusing on one key aspect where many people lost their jobs, both in the formal sector but also in the informal sector during this period was emerged as a very important step. We saw countries that already had good unemployment insurance systems in place rebound much faster and much better. But it was also a very inspiring lesson to learn for countries that were developing their systems. So we saw an increase at that time from some 9% of unemployment benefit coverage in all of Asia to 13% last year. That's good. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Angkoro Eko Cahyo menyambut baik forum ini dan berharap bisa mendapatkan masukan dan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan yang tren klaimnya setiap tahun mengalami peningkatan. Karena mengenai unemployment, kehilangan pekerjaan, kita sudah mulai sejak tahun 2021. Kalau kita bicara berapa banyak sekarang peserta atau pekerja yang eligible untuk JKP, itu ada 13 juta pekerja dari 40 juta pekerja yang sudah terlindungi. Total 100 juta potensi pekerja di Indonesia. Sampai dengan saat ini kita sudah membayarkan 675 bilion rupiah dalam bentuk cash dan juga training kepada lebih dari 100.000 pekerja yang di PHK. Nah, dengan forum ILO ini kita sangat senang karena di forum ini kita nanti bisa berdiskusi dan berbagi pengalaman bagaimana
pengalaman di negara-negara lain dalam mengelola JKP, dalam memastikan para pengusaha memastikan pekerja terlindungi, dan bagaimana kita bisa memastikan para pekerja itu bisa segera kembali bekerja. Karena tujuan dari JKP adalah bagaimana mereka saat tidak bekerja, mereka punya manfaat uang cash, tetapi saat itu juga mereka juga bisa mendapatkan pelatihan untuk mengupgrade skillnya. Tadi Ibu Srimdin juga sampaikan bahwa karena adanya digitalisasi, adanya otomasi, maka para pekerja harus upgrade skillnya supaya bisa masuk segera kembali ke tempat kerja. Anggoro berharap dengan diadakannya forum ini, diharapkan kolaborasi antar negara dapat terwujud guna memperkuat ekosistem jaminan sosial, khususnya di kawasan Asia, sehingga dapat saling terhubung dan komprehensif bagi seluruh pekerja. Histories.